Konnichiwa. O genki desu ka? 元気です。 Hai. Hari ini kita melakukan hal yang berbeda sedikit ya, teman-teman. Pada hari ini kita akan mencoba melakukan unboxing dengan produk-produk Jepang. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman pelaku UKM seperti itu. Mereka pengen sekali belajar bagaimana sih kemasan produk atau kemasan makanan orang Jepang, karena kemasan ini tentu saja menjadi hal yang sangat penting kalau kita ingin menembus pasar Jepang, atau bahkan bukan hanya untuk pasar Jepang ya. Mungkin ini kita bisa belajar dari cara Jepang untuk mengemas makanannya. Jadi siapa tahu nanti dari pelajaran atau dari produk Jepang ini teman-teman semua terinspirasi untuk membuat atau mengubah cara kemasannya seperti produk Jepang. Oke. Ini dia produknya. Kalau kelihatannya ini produk yang cukup unik teman-teman semua, karena dia dibungkus oleh, kalau kita bilang kertas kado gitu ya, tapi ini adalah packaging yang menurut saya cukup eksklusif sekali. Ini kalau di Jepang sering orang sebut sebagai omiyage atau hadiah bagi orang-orang yang cukup spesial atau kita ingin menghormati orang tersebut. Jadi harus memberikan hadiah yang memang spesial juga. Apakah mahal? Tidak. Harganya sangat terjangkau, tapi menjadi mewah karena packagingnya sangat bagus sekali. Mari kita buka. Apa sih isi produk ini? Ya. Jadi kalau kita lihat, ya ada kertas kado dan kita bisa membukanya. cukup ribetnya ya, tapi nggak apa, ini menunjukkan inilah Jepang. Jepang memang sangat detail sekali ketika mereka ingin memberikan kemasan yang luar biasa, karena mereka beranggapan bahwa orang-orang yang akan menerima hadiah atau omiyage ini adalah orang-orang yang spesial. Jadi harus juga difikirkan packaging yang juga spesial. Nah, di dalamnya kita bisa melihat ada kotak. Kita buka saja, memang cukup ini ya. Oke. Nah, di sini kita ada tulisan Ebi Hime. Artinya ini makanan produk terbuat dari udang dan cukup eksklusif sekali ya kotaknya. Dan teman-teman harus pahami bahwa dalam produk Jepang itu dia harus menyertakan ingredient ya, komposisi makanan, ada udang, kemudian expirednya, dan juga informasi-informasi kalori, kemudian lemak, kemudian kadar bumbu dan sebagainya ya. Ini harus dimuat dalam makanan-makanan yang akan dipasarkan di Jepang. Ini standar Jepang dan semuanya huruf kanji ya. Artinya kalau produk-produk kita mau dipasarkan di Jepang juga ya, kita harus menyesuaikan ya ingredientnya dengan tulisan kanji dan Inggris dan kanji seperti itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita lihat dari luar ini ya, makanan ini seperti bukan makanan malah ya. Kalau kita lihat dari luar, ini seperti game atau barang-barang yang teknologi seperti itu ya, atau produk-produk teknologi, tapi ini adalah produk makanan. Nah, penasaran? Saya juga penasaran ini dalamnya seperti apa. Mari kita buka, dan sekali lagi cara membukanya mereka sudah memberikan instruksi yang jelas ya. Dia di sini tanda panah, bisa dilihat 2 tanda panah. Kalau kita membeli makanan Jepang tetapi kita kesulitan membukanya, berarti kita salah membuka makanan tersebut. Jadi di Jepang itu mereka selalu memikirkan bagaimana makanan itu tidak sulit untuk dibuka ya. Jadi mereka sudah ada instruksinya, jadi bukalah dari tanda ini. Mari kita buka. Sekarang kita pelan-pelan membukanya dari
stiker ini, sudah ada stikernya ya, tanda panah di sini. Mari kita buka. Saya juga khawatir ya. Tapi harus kita buka, saudara-saudara. Ini makanannya apa? Oke. Apa isinya? Mari kita lihat bersama. Kita ada dua stiker, dua ikatan di sini, jadi harus buka di dua sisi. Isinya adalah ini adalah semacam kerupuk ya. Kalau Jepang bilangnya senbei. Ini isinya dari udang tadi ya, terbuat dari udang, dan bisa lihat dalamnya produknya ada semacam kartu ucapan ya. Ebi ini biasa kalau di Jepang memang mereka memberikan semacam kartu ucapan terima kasih ya karena telah membeli produk ini. Semua makanannya dibungkus dengan rapi ya. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3. Oke, berarti ada satu kotak ini ada 3 ya, isinya 3, berarti ada, kita kali lipat ada 12 ya. Dan mereka selalu memberikan pemisah ya, pembatas dari setiap makanannya supaya ini tidak rusak dan juga lebih elegan. Makanannya lebih elegan ketika mereka membuat pemisah ini. Dan sekali lagi teman-teman, tetap di dalam makanan ini mereka packaging lagi. Mereka membungkusnya lagi, mereka kasih ingredientnya lagi, komposisinya, kalorinya, dan dibuat transparan di sini. Kita tahu jadi isinya apa, dan sangat terasa kemewahannya, sangat terasa kemewahannya. Artinya bahwa di Jepang itu mengutamakan packagingnya. Tidak mesti kemudian packaging itu pasti mahal harganya, tidak. Justru dengan kemahalan itu justru ketika kita memikirkan packagingnya, makanan yang biasa-biasa saja menjadi mewah ya. Jadi mereka sangat memikirkan secara detail packaging, dan ketika kita membuka ini cukup gampang gitu ya, cukup gampang, tinggal disobek aja di sini. Kita sobek aja. Setuju? Jadi saya ingin menyampaikan hari ini bagaimana packaging itu juga harus diperhatikan ya, bagi para UKM Indonesia. Hal yang paling penting dalam membuat produk makanan atau minuman tidak hanya rasa, ya. Bukan hanya rasa saja yang enak, tapi kita harus melekatkan kepada makanan ini adalah keindahan dan story di makanan tersebut. Keindahan itu bisa diwujudkan dari packaging yang bagus, packaging yang menarik, dan orang membelinya dengan rasa puas ketika makanan ini diberikan ke orang lain, ada rasa bangga dan ada rasa tidak malu-maluin gitu ya. Jadi makanan yang sederhana kalau dibungkus dengan cara yang elegan, makanan ini menjadi mewah. Demikian unboxing kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya bisa menginspirasi teman-teman pelaku UKM semuanya dan mulai memperhatikan detail dan mulai memperhatikan bagaimana packaging yang menarik. Sekali lagi, packaging itu sangat mempengaruhi, sangat mendorong ya customer atau pelanggan untuk membeli. Jadi jangan sepelekan soal packaging. Perhatikan packaging dengan baik ya, dan packaging ini harus difikirkan sehingga pembeli merasa bangga dan pembeli juga kalau dijadikan oleh-oleh juga tidak malu-maluin. Begitu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di review produk-produk Jepang lainnya. Arigatou gozaimasu.